Renungan Harian Senin 3 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-17. Yesus hadir dalam setiap kesulitan hidup kita. Bacaan pertama diambil dari Kitab Nabi Yeremia bab 28 ayat 1 sampai 17 dan bacaan Injil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Saudara-saudariku terkasih, dalam kunjungan saya ke stasi Cabing, salah satu stasi yang terpencil di Paroki Kristus Raja Teraju Toba, Sanggau, Kalimantan Barat, saya ditemani oleh seorang bapak bernama Buak. Kami berangkat dari pastoran sekitar jam 6 sore. Keadaan jalan berlumpur dan licin. Sekitar jam 7 malam, kami melintasi daerah hutan belantara dan tercium bau bunga melati. Saya langsung berkata kepada Bapak Buak, di sekitar ini pasti ada kuburan tua. Ketika mendengar ungkapan saya, Bapak Buak terkejut, takut dan mulai merapat. Saya mengatakan, "Mengapa harus takut?" Dia menjawab, "Saya merasa ada orang mengikuti kita dari belakang." Saya menjawab, "Tenanglah saudaraku, Tuhan kan ada bersama kita." Setiba di stasi Cabing, dia menarik napas panjang dan berkata, "Syukur kita sudah tiba." Banyak orang, mungkin juga termasuk kita, belum terlalu yakin bahwa Tuhan hadir dalam setiap perjalanan atau peristiwa hidup kita, teristimewa dalam situasi sulit. Saudara-saudari umat beriman, setelah peristiwa pergandaan roti, Yesus mencari kesempatan untuk tinggal sendirian, memisahkan diri dari kelayak ramai. Untuk apa Yesus memisahkan diri dari mereka? Jawabannya adalah pertama, Ia ingin berkomunikasi pribadi dengan Allah. Setelah murid-muridnya dan orang banyak pergi, Ia naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Yesus ingin berbicara secara pribadi dengan Allah Bapanya. Ia berdoa dengan gentar, karena banyak tantangan dan ancaman selalu menghantui hidup dan karyanya. Ia ditantang dan diancam oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ia belum dipercaya sungguh oleh para muridnya, bahwa ia berkuasa untuk melaksanakan apa saja, dan lebih dari itu, ia mau menunjukkan bahwa kebergantungannya kepada Bapa menjadikan dia mampu melaksanakan mujizat pergandaan roti dan karya penyembuhan lainnya. Yesus mengutamakan kehendak Allah dan terus menyatakan kebergantungannya kepada Allah. Kedua, tantangan yang dialami para murid. Saudara-saudariku terkasih, tantangan yang dialami oleh para murid adalah perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, dan pada saat itu Yesus tidak hadir bersama mereka. Setelah berdoa, Ia menyusul murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Yesus tahu persis situasi yang dialami oleh para muridnya. Ia hadir untuk meneguhkan mereka. Ia hadir untuk mengajak mereka berpaling kepada Allah, berpaling kepadanya, dan memohon bantuannya dalam situasi sulit penuh dengan gelombang persoalan hidup. Ia hadir untuk menunjukkan bahwa Ia mampu mengalahkan kuasa gelombang danau dan berjalan di atas air tanpa alat bantuan apapun. Kehadirannya mau mengungkapkan bahwa bersama dengan Dia, para murid Yesus akan mendapat penyertaan dari Yang Maha Tinggi. Bersama dengan Dia, para murid akan memperoleh kekuatan di dalam menghadapi segala goncangan dunia
yang berusaha memusnahkan berita tentang kerajaan Allah. Dialah sumber kekuatan para murid, dan di dalam Dia belas kasihan mereka akan terus-menerus ditopang untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Karena itu Ia dengan tegas mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Yesus ini? Pertama, kita perlu belajar dari sikap Yesus untuk mencari dan menciptakan waktu yang tenang dalam berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur dan memohon bantuannya, memohon kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kedua, dalam menghadapi tantangan, kita tidak perlu merasa takut seperti para murid, kehilangan harapan dan iman akan Allah, tetapi percaya bahwa Allah akan hadir dan menyelamatkan kita. Allah akan hadir untuk membantu kita. Ada sesama kita sebagai wakil Allah yang senantiasa menyertai kita. Ketiga, milikilah hati yang peduli seperti Yesus, hadir di tengah-tengah sesama yang menderita dan memberikan kekuatan, peneguhan. Jangan takut, aku ada di sini. Yesus hadir dalam setiap kesulitan kita. Kita juga diutus untuk hadir di dalam setiap kesulitan sesama kita.